Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 praktikum pemrograman komputer. Di sini kami dari kelompok 7 membuat pemrograman yaitu game Pac-Man. Oke, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kami dahulu. Silahkan, nanti. Perkenalkan, nama saya Denti Kalista Azaria, NRP 0231 194009. Nama saya Diska Febrian Prasutra, NRP 0231 19400035. Ya, perkenalkan nama saya Nabil Gibran Unitaris Entio, NRP 0231 19400042. Perkenalkan, nama saya Hoirina Alivia, NRP 0231 19400110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan, NRP 0231 19400122. Oke, itu dari kelompok kami. Untuk kelanjutan videonya, check it out. Thank you. Baik, perkenalkan sekali lagi, nama saya Denti Kalista Azaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat, mulai dari konsepnya dan juga langkah-langkah awal yang dibutuhkan untuk membuat program ini. Nah, untuk program yang kami buat, seperti yang dapat dilihat pada layar, ini adalah game Pac-Man, yang seperti yang sering didengar oleh orang. Nah, pada program ini kami berusaha untuk membuat game yang kami buat sesuai semirip mungkin dengan game Pac-Man yang asli. Nah, untuk beberapa komponen yang kami gunakan, di sini kami menggunakan toolbox, yaitu picture box, dan juga dalam game ini kita seperti yang kita ketahui ada beberapa komponen penting seperti Pac-Man, hantu, ya atau kemudian ada yang kita sebut sebagai makanan dan juga sebagai rintangan dari game tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini adalah Pac-Man-nya. Kemudian ini adalah makanan, lalu ada hantu, dan juga kotak-kotak berwarna biru ini adalah lintasan dari Pac-Man sendiri. Kemudian mari kita coba untuk mendebug programnya agar dapat diketahui bagaimana program game yang telah kami buat. Seperti ini. Dapat dilihat di sini ada 4 hantu yang kita gunakan dan juga sekitar 10 makanan yang kita gunakan. Dan apabila kita tekan tombol ke kanan, maka Pac-Man-nya akan berjalan ke kanan. Apabila ke atas, maka Pac-Man-nya akan ke atas, seperti itu. Kemudian apabila Pac-Man menyentuh makanan, maka makanan akan otomatis hilang atau terhide. Kemudian apabila Pac-Man bersentuhan dengan hantu, maka pemain akan kalah. Seperti itu. Dan apabila Pac-Man bersentuhan dengan rintangan, maka Pac-Man akan berhenti atau otomatis tidak berjalan. Seperti itu. Berhenti berjalan, berhenti bergerak maksud saya. Kemudian untuk langkah awal dari pembuatan game ini sendiri, kita menggunakan 3 jenis library. Yang pertama adalah library stdio.h. Nah, library ini sendiri digunakan agar algoritma yang telah kami susun pada program dapat ditampilkan di program finalnya seperti tadi pada gamenya. Kemudian ada library stdlib.h. Ini digunakan agar dapat menggunakan atau memanggil fungsi random atau srandom agar dapat menjalankan hantu secara acak seperti yang tadi ada pada gamenya. Hantu akan bergerak secara acak, tidak dapat dikendalikan oleh pemain. Kemudian ada library time.h. Library ini digunakan agar kita dapat menggunakan timer. Timer sendiri berfungsi agar kita dapat menjalankan hantu maupun Pac-Man-nya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah
sistem yang telah terbuat saat kita memasukkan toolbox. Di sini kita ubah namanya menjadi blok 14, 13, dan juga hantu 1, 2, 3, makan 1, 2, 3, serta Pac-Man agar mudah dikenali dalam sistem. Kemudian untuk fungsi ini adalah fungsi untuk meletakkan posisi dari masing-masing picture box tadi. Seperti itu. Seperti yang kita lihat di sini ada yang namanya point 28,23, itu adalah koordinat dari masing-masing picture box agar sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita kembali kepada desain. Nah, apabila kita ingin meletakkan picture box di sini, maka kita memerlukan koordinat X, Y, misalkan seperti itu. Dan kita lihat di sini ada blok 1 hingga terakhir, kemudian ada Pac-Man, ada makanan, dan juga ada picture box dari hantu sendiri, seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, nama saya Nabil Gibran Mitarisentio, NRP 02311940000042. Ya, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Denti, bahwa kita di sini membuat sebuah program game, yaitu Pac-Man. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara gerak dari hantu tersebut, dari Pac-Man-nya tersebut, dan variabel apa aja yang bakal kita pakai di sini, apa aja gunanya di sini. Nah, oke, sebelumnya kita tahu ya kalau misalnya sebelumnya kita tahu kalau misalnya filenya dari Pac-Man ini bakal seperti ini ya kan. Lalu Pac-Man-nya dapat bergerak, yaitu kanan, bawah, atas, kayak gitu kan. Nah, lalu sebelum saya menjelaskan bagaimana Pac-Man-nya bergerak, yaitu kita menggunakan variabel X dan Y ini untuk Pac-Man-nya itu sendiri. Lalu ini yaitu adalah seperti koordinat awal dari Pac-Man-nya itu. Lalu A dan B ini sebenarnya seperti variabel atau koordinat pergerakan untuk Pac-Man-nya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di pergerakan Pac-Man-nya bagaimana. Nah, lalu ada S, T, U, V. Nah, ini sebenarnya adalah variabel yang akan kita gunakan di pemrograman pembuatan hantunya nanti. Nah, oleh karena itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu di sini ada poin, yaitu poin dari poin yang didapat di saat pemain dapat memakan makanan-makanan yang ada di gamenya. Nah, kan ntar ada seperti itu. Lalu ada ini X hantu 1, X hantu 2, bla bla, lalu X hantu 1, Y hantu 2, bla bla bla. Nah, itu di sini ada 1 2 3 4, yaitu karena di sini ada 4 hantu. Ada 4 hantu yang kita gunakan sebagai musuhnya dari Pac-Man. Ini kan ada 4, sehingga di sini adalah koordinat dari hantu-hantu. Ini adalah koordinat hantu 1 0,105, terus hantu 4 295,333, seperti itu. Itu adalah koordinat awal, seperti itu. Lalu bagaimana pergerakan dari Pac-Man-nya gitu. Nah, pergerakan dari Pac-Man-nya kita menggunakan yaitu event key down. Jadi pada MyForm-nya kita menggunakan event key down, yang dimana nanti kita kan seperti ini langsung keluar seperti ini ya. Nah, lalu kita input nih seperti key code-nya itu kalau misalnya kita menekan tombol up ya, up itu naik ya, atas ya kan. Kita menekan tombol up atau naik, maka bagaimana sih syaratnya gitu, yaitu kalau misalnya up maka A-nya itu A ini sebagai X-nya, lalu B ini sebagai Y-nya sebenarnya. Nah, kalau misalnya A itu sebagai X, kalau misalnya up kan X-nya tidak bergerak atau tetap di sumbu X yang sama ya kan. Nah, yang bergerak kan cuma Y-nya aja naik ke atas gini doang kan. Nah, oleh karena itu yang berganti adalah B-nya min 1. Nah, kenapa kok up itu min 1? Karena kalau misalnya di program ini 0,0 itu koordinatnya itu ada di pojok kiri atas ini, sehingga kalau misalnya naik ke atas itu min 1, kalau ke bawah itu 1, kalau ke kanan itu 1, kalau ke kiri itu min 1, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya keys up adalah A sama dengan 0, B sama dengan min 1. Begitupun pada saat keys down, A sama dengan 0 dan B nya sama dengan 1, karena
di saat di sumbu X-nya dia nggak bergerak, tapi dia bergerak ke bawahnya, ke sumbu Y-nya, sehingga B-nya sama dengan 1 kan. Tadi saya bilang semakin dia ke bawah semakin dia positif, kalau ke atas dia negatif, seperti itu. Lalu kalau misalnya key strike, yaitu yang bergerak sekarang X-nya, sumbu X-nya, sumbu B-nya tetap 0 karena yang bergerak sumbu X-nya, yang sumbu Y-nya tidak. Begitupun yang left pada saat kita bergerak ke kiri, saat tagline-nya ditekan tombol kiri left ya, maka dia akan dapat bergerak ke kiri dengan A-nya berkurang min 1 dan B sama dengan 0. Lah, ini kenapa sih kok bisa bergeraknya menggunakan 0 min 1 terus 0 1 gitu ya kan. Nah, dikarenakan di sini kita menggunakan pergerakan Pac-Man-nya itu menggunakan timer, yang dimana pada saat kita menekan tombol-tombol seperti atas, bawah, kanan, kiri, ya salah satunya ya kan, di saat pertama kali kita menekan tombolnya, maka di sini ada namanya timer. Timernya akan enable true, akan berjalan. Jadi pergerakan dari Pac-Man itu dia akan bergerak dikarenakan adanya timer. Jadi setiap detiknya dari Pac-Man itu dia akan bergerak selama satu kolom atau satu kotak gitu, seperti istilahnya sih seperti itu ya kan. Sehingga di sini oke, dia bergerak satu-satu gitu ya kan. Kalau misalnya kita mencet tombol ke bawah dia akan turun 1 gitu kan. Nah seperti itu, maka timernya akan terus berjalan seperti itu konsepnya. Sebenarnya sederhana sekali konsepnya itu. Lalu untuk yang kedua yaitu saya menjelaskan, sebelum saya menjelaskan timer 1 ini, di sini timer yang kita gunakan yaitu ada 2 timer, yaitu timer 1 dan timer 2. Cuma karena saya menjelaskan pergerakan Pac-Man, di sini kita menggunakan hanya timer 1 saja, yang dimana fungsinya yaitu X sama dengan X plus A, Y sama dengan Y plus B. Kalau kita ambil contoh key left, kita nyari ke kiri, kita bergerak ke kiri, maka X-nya bertambah min 1 dan Y-nya ya udah cuma 0 gitu, Y tambah 0 doang, jadi tetap Y gitu. Oke, lalu yang ketiga, nah bagaimana sih kok Pac-Man-nya pada saat dia bergerak, pada saat ini ya, contoh ya Pac-Man-nya ya, pada saat dia bergerak dia natap ke yang biru-biru ini, dia nggak nggak jalan, maksudnya ya udah nggak tembus. Nah itu bagaimana? Nah itu sama halnya kayak Pac-Man-nya itu pada saat dia berjalan ke arah pucukan sini, dia nggak bisa meneruskan bergerak. Nah itu karena kita memberikan batasan di my form-nya ini, kita memberikan batasan untuk Pac-Man-nya bahwa dia bisa bergerak hanya di antara koordinat X 0, antara X itu antara 0 sampai 370 dan Y itu antara 0 sampai 425. Makanya selain koordinat ini, maka timernya akan berhenti atau dia nggak bisa berjalan seperti itu. Nah lalu bagaimana sih si Pac-Man-nya ini nggak bisa nembus ke yang biru-biru? Nah soalnya kita tentukan biru-biru ini kan ada blok-blok, kita namanya sebagai blok ya kan. Nah di sini kita kurang lebih menggunakan 50 blok lah, ya 50 blok kan untuk yang biru-biru itu, sehingga kita masukkan ke if ya kan. Apabila Pac-Man-nya ini berinteraksi dengan bloknya, maka dia akan bagaimana. Nah kita buat fungsi seperti ini biar Pac-Man, kita buat fungsi X sama dengan X min 2 kali A terus Y sama dengan Y min 2 kali B. Itu agar apa? Agar Pac-Man-nya itu nggak bisa tembus gitu. Jadi di saat dia masuk ya kan, kita masukkan aja ke fungsinya ini. Misalnya kita masuk ini 1 ya kan, terus ini ada 10, ya udah 1, 2, ini jadi 8, dia balik lagi. Jadi Pac-Man-nya itu udah masuk kayak masuk 10 tapi dia bakal dibalikin lagi 2 gitu. Jadi dia masuk 1 tapi dia bakal dibalikin lagi 2, bakal dibalikin lagi 2. Ya kan seperti itu terus, sehingga oleh karena itu Pac-Man-nya itu nggak bisa masuk ke blok-bloknya itu, seperti itu. Dan lagi timer satunya itu bakal enable false gitu. Jadi dia bakal berhenti timernya sehingga dia nggak bisa bergerak lagi. Nah kayak gitu. Jadi seperti itu logikanya ya kalau misalnya ada di programnya kita. Nah lalu yang terakhir, ini sama aja sih sebenarnya. Ini else-nya ini juga sebenarnya else dari yang kalau misalnya dari yang Pac-Man-nya ini dia keluar dari batasan my form-nya ini, maka dia akan berhenti juga sama. Nah ini juga sama kalau misalnya kita buat 0,1 ya dia juga bakal balik lagi ke 0. Yang mau ke 0,-1 ya nggak bisa, soalnya batasannya cuma 0,0 ya kan. Kalau misalnya dia mau ke 0-1 ya balik lagi ke 0 lagi kayak gitu. Nah sekian
dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan penjelasan atau mungkin ada yang belum jelas, tapi bisa ditanyakan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Winta Sutra. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika pemrograman dari game yang kami buat, yaitu game Pac-Man. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang logika pemrograman di mana ketika picture box Pac-Man mengenai picture box makanan tersebut akan otomatis tidak terlihat. Dan yang kedua yaitu logika pemrograman tentang dimana apabila picture box Pac-Man mengenai picture box hantu, otomatis akan mengeluarkan music box show yang bertuliskan gini aja kalah cupu. Dan yang terakhir yaitu ketika picture box Pac-Man mengenai picture box makanan dan semua makanan telah habis, akan memunculkan music box yang bertuliskan kebetulan aja menang. Langsung saja kepada logika pemrogramannya, yaitu di sini kita menggunakan if Pac-Man bound intersect with, yang berartikan apabila picture box Pac-Man mengenai picture box makanan merupakan fungsi yang digunakan untuk apabila picture box Pac-Man mengenai picture box makanan, otomatis makanan satu di sini akan tidak terlihat, di mana visible di sini yang memiliki arti terlihat akan dideklarasikan atau di sini akan bertuliskan false atau salah, sehingga otomatis bermakna berkebalikan yang berarti invisible atau tidak terlihat. Dan juga akan menampilkan poin, di mana poin di sini akan mengalami penambahan dengan nilai sebesar 10, di mana poin awal yaitu sama dengan 0. Sedangkan di sini makanan satu visible true yang mengartikan bahwa permainan akan tetap berjalan meskipun makanan satu telah tidak terlihat, tetapi masih ada makanan yang lain masih terlihat. Begitu juga logika pemrograman ini digunakan pada semua picture box makanan. Logika pemrograman yang kedua yaitu apabila picture box Pac-Man mengenai hantu, secara tidak langsung akan memunculkan music box di sini yang bertuliskan gini aja kalah cupu. Di sini sama seperti logika pemrograman yang kita pakai pada makanan, kita menggunakan bound intersect with, yang apabila Pac-Man menyentuh ataupun menabrak picture box hantu, timer 1 yang kita tahu bahwa timer 1 ini merupakan pergerakan dari picture box Pac-Man atau Pac-Man itu sendiri akan otomatis false, sehingga timer akan berhenti dan Pac-Man tidak akan bergerak dan akan memunculkan music box yang bertuliskan gini aja kalah cupu. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu di sini dideklarasikan bahwa menggunakan fungsi if, di mana apabila poin mencapai 100, timer 1 akan otomatis berhenti dan memunculkan music box yang bertuliskan kebetulan aja menang. Dimana kita tahu bahwa setiap makan satu makanan akan menambah poin sebesar 10, sehingga ada 10 makanan, sehingga apabila semua makanan itu habis, otomatis music box akan menampilkan kata-kata yang bertuliskan kebetulan aja menang. Nama saya Hoirina Alivia, NRP 0231-1940-0110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang akan digunakan sebagai pergerakan dari hantu dalam game Pac-Man. Jadi, dalam game Pac-Man terdapat 4 hantu. Di sini terdapat fungsi untuk mengatur pergerakan dari masing-masing hantu tersebut. Namanya gerak, integer 0, integer bintang P, integer bintang Q. Nah, bintang ini maksudnya apa? Jadi bintang ini sebagai tanda bahwa ini adalah pass by reference, sedangkan yang ini adalah pass by value. Nah, apa bedanya? Keduanya sama-sama memberikan argumen pada parameter, tetapi bedanya pass by value argumennya berupa duplikat dari argumen, sehingga kita tidak dapat mengubah si argumen ini. Sedangkan pass by reference
kita masih bisa merubahnya. Dan dalam past reference, argumen haruslah berupa variabel, berbeda dengan past by value yang bisa menggunakan variabel, konstan, atau bahkan expression. Nah, ini ada if 0, O sama dengan 0, bintang P sama dengan 1, Q sama dengan 0. Jika sama dengan 1, maka P sama dengan 0, Q sama dengan 1. Dan saat sama dengan 2, P sama dengan min 1, Q sama dengan 0. Dan saat sama dengan 3, P sama dengan 0, dan Q sama dengan min 1. Nah, ini tuh apa? Jadi P dan Q ini adalah sebuah koordinat. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana saat hantu bertabrakan atau menabrak blok atau menabrak sesama hantu. Nah, dalam game ini kita membuat map dari picture box sehingga ada kemungkinan hantu bisa melewati atau menembus dari blok-blok ini. Nah, gimana caranya agar hantu tidak menembus blok-blok ini dan berjalan sesuai map yang ada? Kita atur bagaimana hantu berjalan sebagaimana mapnya. Nah, ini if posisi hantu pada X lebih besar dari 0 dan posisi hantu X lebih kecil dari 370, posisi hantu pada koordinat Y lebih besar dari 0 dan posisi hantu koordinat Y lebih kecil dari 425. Nah, 370 dan 425 ini apa? 370 dan 425 ini merupakan ukuran dari myform. myform.h ini ukurannya 370 dan 425. Nah, ini maksudnya saat hantu berada di dalam batasan ini. Saat hantu berada dalam batasan itu dan hantu menabrak hantu bounds intersect with blok 8 bound. Nah, blok 8, 10, 11 dan sampai 46 ini merupakan blok-blok yang digunakan sebagai map. Untuk membentuk map digunakan blok-blok. Nah, ini saat hantu menabrak blok, maka posisi hantu arah X sama dengan posisi hantu arah X dikurangi 2 kali C. Artinya, koordinat hantu arah X dikurangi 2 kali C. Dan posisi hantu arah Y dikurangi 2 kali D. Lalu di random. Selanjutnya, saat hantu menabrak sesama hantu. Jadi ada kemungkinan sesama hantu saling tabrakan. Untuk menghindari hal itu, maka hantu bound intersect with hantu 4, 2, 3 bound. Nah, saat hantu bertabrakan dengan sesama hantu, maka posisi hantu arah X sama dengan posisi hantu arah X dikurangi 2 kali C. Artinya dia akan mundur. Posisinya akan berkurang. Lalu di random, setelah itu dicetak posisi hantu. Hantu location sama dengan sistem drawing point X hantu 1, X hantu 2. Artinya ini koordinat hantu arah X, koordinat hantu pada Y. Nah, selanjutnya, bagaimana saat hantu berada di luar dari batasan? Artinya dia keluar dari, ada kemungkinan hantu akan berjalan terus, misal ke sini atau ke sini dan keluar dari batas map. Saat hantu akan keluar dari batas map, kita atur posisi hantu arah X sama dengan posisi hantu arah X dikurangi C, posisi hantu arah Y dikurangi posisi hantu sama dengan posisi hantu arah Y dikurangi D. Artinya saat hantu akan keluar dari lintasan map, koordinatnya akan dikurangi lalu di random. Ini untuk mencegah hantu keluar dari lintasan. Nah,
kita lakukan hal yang sama untuk hantu kedua, ketiga, dan keempat. Sama seperti hantu 1. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan, NRP 023119400122. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perubahan arah gerak dari hantu pada program Pac-Man ini. Di program Pac-Man ini ada terdapat 4 hantu, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pada program ini kita membuat hantu berubah arah pada 3 kondisi. Yang pertama, ketika hantu tersebut menabrak blok. Yang kedua, ketika hantu tersebut menabrak hantu yang lain. Lalu yang ketiga, ketika hantu tersebut berada di luar jangkauan dari Mayform. Lalu untuk logika dan codingannya kita akan menjelaskan di sini. Untuk codingannya kita menggunakan pertama untuk fungsi if jika berada di dalam jangkauannya. Karena jangkauannya itu berada antara 0 dan 370, untuk X dan Y nya 0 sampai 425, maka kita akan menuliskannya seperti ini, di mana kita X hantu ini menjelaskan tentang posisi X dari hantu. Karena kita ini mengubah untuk hantu 1 dulu jadi X hantu 1, dan Y hantu 1 ini menjelaskan tentang posisi dari Y hantu 1. Posisi Y dari hantu 1. Lalu ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita ada 2 keadaan untuk merubah arah gerak, yaitu yang pertama menabrak blok dan yang kedua menabrak hantu yang lain. Saat yang pertama ini yaitu menabrak blok, di sini kita menggunakan perintah intersect with, di mana hantu 1 ketika menabrak blok itu dalam keadaan seperti ini. Maksudnya intersect with itu dalam keadaan ketika dia tidak hanya sekedar menyentuh, tapi dalam keadaan ketika saat mengarah ke masuk, saat dia masuk itu dalam keadaan intersect with. Nah, di situ ketika kondisinya terpenuhi, dan ini berlaku untuk semua blok, sehingga penulisannya digabung jadi 1. Di sini kita mengaturnya agar ketika dilihat atau dicetak kondisinya itu tidak dalam keadaan masuk. Kita ingin kondisinya dalam keadaan di luar. Oleh karena itu kita membuat sehingga posisi X dan posisi Y-nya hantu 1 itu dikurangi dari kecepatan yang pertama. Sebagai contoh, ketika kecepatan pertamanya mengarah kanan sehingga C dan D-nya itu 1 dan 0, dan saya deklarasikan C dan D adalah kecepatan dari hantu 1. Ketika C itu sebagai kecepatan X dan D sebagai kecepatan Y. Ketika C-nya 1 dan D-nya 0, dia akan bertambah dan menabrak ke sini. Ini akan kita berkurang dari kecepatan awal, yang nambah 1 jadi berkurang. Yang awalnya plus jadi berkurang, sehingga dia berada di luar. Sehingga saat di print itu berada di luar, bukan berada di dalam. Lalu setelah kita buat agar berada di luar, lalu kita akan mengubah dari arah geraknya. Di sini kita menggunakan random. Karena randomnya berkali-kali, di sini kita menggunakan sran, di mana sran-nya kita tentukan menurut fungsi waktu. Cara penulisannya seperti ini: sran (time) 0 tutup kurung. Sehingga ketika randomnya itu di waktu yang berbeda, maka nilainya akan berbeda. Randomnya akan berbeda. Namun saat waktu yang sama, randomnya akan sama. Lalu yang kita rubah apa? Yang kita rubah adalah ini, S. S itu adalah kita deklarasikan sebagai alat penunjuk untuk pengubah dari kecepatan X dan Y dari hantu, yaitu pengubah dari C dan D. Pengubah dari kecepatan berarti C dan D. Di sini S-nya sebagai contoh
kalau S-nya 1 itu akan mengarah ke atas, S-nya 2 akan mengarah ke kanan dan seterusnya. Karena arahnya kita di sini ada 4, yaitu atas, kanan, kiri, dan bawah, maka nilai S itu harus antara 4, sehingga kita batasi menjadi modulus 4. Kenapa kita menggunakan modulus? Karena ketika angka berapapun itu di modulus 4, maka hasilnya pasti di antara 0, 1, 2, dan 3. Dan ini kenapa kita plus 1? Ini kita untuk mengantisipasi ketika hantu satu dan hantu yang lain, contoh hantu 1 dan contoh hantu 2, ketika di waktu yang sama dan di tempat yang sama, itu jika randomnya nilainya bakal sama, dan di situ dia akan berjalan berdampingan sehingga menutupi antara hantu satu yang satu dengan yang lain, dan akan berdampingan sampai akhir. Makanya untuk mencegah hal tersebut, kita yang hantu 1 kita plus 1, hantu 2 kita plus 2, agar sehingga arah geraknya berbeda dan seterusnya. Lalu untuk kondisi selanjutnya, ketika kondisinya hantu menabrak hantu yang lain, itu untuk yang kondisi selanjutnya, untuk yang mengubah arah geraknya tadi, yang kedua kan hantu menabrak hantu yang lain. Nah, di sini kita juga menggunakan intersandwich seperti pada perintah sebelumnya. Dan di sini sebelum diprint, sebelum dicetak, kita X dan Y-nya kita kurangi dulu dari arah awalnya. Lalu S-nya kita rubah. S-nya sama, S-nya kita rubah. Lalu karena kita bertujuan ketika bertabrakan di sini hantu 1 dan hantu 2 itu akan mengarah ke kebalikannya, maka kita akan jadi minus. Kita akan jadi arah kebalikannya. Ketika kita plus 2. Di sini kita pakai plus 2. Kenapa kok plus 2? Karena ketika di detik selanjutnya kita S-nya nanti dimasukin pada fungsi gerak hantu, fungsi gerak A. Di sini kita namakan fungsi gerak A. Nanti jika dimasukkan ke dalam fungsinya, jika yang awalnya nilai S-nya 0, karena kita tambah 2, kita jadi nilainya 2. Nah, kita tujuannya itu karena arahnya awalnya 1, 0 yang berarti kanan, mengarah ke kanan, ini kita atur biar ke kiri. Nah, min 1, 0. Dan begitu juga pada ketika S1 itu juga akan bertambah 2 menjadi S-nya 3. Yang awalnya 1 menjadi 3, yang awalnya 0,1 menjadi 0,-1. Lalu kita memakai mod 4, itu bertujuan untuk nilainya agar antara 0, 1, 2, dan 3. Di sini kenapa kita menggunakan min 2? Di sini kita menggunakan min 2 karena ketika hantu 1 mengarah ke kanan, contoh hantu 1 mengarah ke kanan, hantu 2 mengarah ke kiri, dan ketika pas dan ini pada detik selanjutnya ini mengarah ke kanan 1 dan ini mengarah ke kiri 1, sehingga selisih di antara sini ini 2. Agar tidak berada dalam intersect width, kita akan berkurangi 2. Titik X dan Y-nya akan dikurangi 2. Oleh karena itu ini menjadi dikurangi dari 2 kecepatan yang sebelumnya, minus dari kecepatan sebelumnya. Dan ini berlaku juga pada blok juga. Ketika bloknya masuk, agar ini bertujuan ketika saat kondisi tertentu, ketika hantunya berada di sini, hantunya pas berada di sini, lalu di sini ada hantu lain yang awalnya ini arahnya ke sini, terus karena ada intersect width yang blok itu, kalau ini diganti 1, jika ini diganti 1, ini bakal ini 1, terus ini ada dorongan lagi dari atas, ini nabrak sini, ini kan enak nabrak atas, tapi yang ini bakal masuk lagi. Nah, itu bakal nanti jika dilihat kompelannya, nanti
ini akan masuk dan ini akan tetap di sini terus. Itu programnya tidak akan bisa ini berjalan lagi. Oleh karena itu kita menggunakan dikali 2 dari kecepatan awal. Lalu setelah semuanya itu berarti nanti selama berada di dalam jangkauan myform, maka kita akan cetak. Maka kita lokasinya akan cetak menurut x1 dan y1. Lalu ketika berada di luarnya gimana? Kalau kita else ketika berada di luarnya, maka x1 nilai x1 itu bakal dikurangi 1 dari kecepatan awalnya. Contoh, ketika x1 ini mengarah ke kanan plus 1 kan berarti lebih. Ini bakal nanti dikurangi dari kecepatan yang awalnya plus 1 jadi kurangi 1. Jadi saat pas. Makanya dikurangi dari kecepatan awal sebelumnya. Dan begitu juga ke kiri. Berlaku juga kiri ke kanan, ke bawah, ke atas. Setelah itu, kita akan ubah dari arahnya sehingga ketika berada di sini, kalau nggak ke sini, kalau nggak ke bawah, ya ke kiri. Oleh karena itu kita ini pakai random yang diubah sama, yaitu S sebagai penanda dari pengubahan C dan D. Itu kita pakai random seperti sebelumnya dan kita mod agar nilainya antara 0, 1, 2, dan 3. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kami. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih.